Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lia Damayanti. Pada hari ini saya akan melaporkan aktualisasi hasil dari kegiatan habituasi selama 30 hari di Puskesmas Kertamukti. Pertama-tama yang terhormat pembimbing saya Ibu Haja Delvi Rosvianti SIPNSI. Yang saya hormati coach saya Ibu Haja Eva Novaria MSI. Yang terhormat mentor saya Bapak Haji Edi Wimahum SKM Menkes. Sebagai gambaran awal, untuk luas kerja wilayah Puskesmas Kertamukti yaitu terdiri dari 159,06 km dengan membawahi 8 desa dan membawahi 4 puskul. Nah, di sini struktur organisasi Puskesmas Kertamukti untuk bagian perawat gigi atau fungsi dan peran sebagai perawat gigi yaitu pertama sebagai memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dengan meningkatkan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, yaitu sebagai penanggung jawab untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan yang ada di puskesmas tersebut. Dan yang ketiga, menjadi konsulen keperawatan gigi. Berdasarkan isu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kertamukti, yaitu tingginya tingkat pencabutan dan rendahnya tingkat penambalan yang ada di puskesmas tersebut. Analisis di sini penulis menggunakan analisis AKPK untuk kegiatannya. Di sini judul dari kegiatan aktualisasi saya yaitu sosialisasi dampak dari pencabutan gigi serta manfaat penambalan gigi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kertamukti. Dari kegiatan yang akan saya lakukan di sini mempunyai gagasan isu. Ada 6 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pertama melakukan konsultasi kepada mentor, dan yang kedua mengumpulkan referensi tentang terkait upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga membuat leaflet dan banner sebagai media edukasi. Yang keempat membuat dan mencetak kuesioner. Yang kelima melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta yang keenam evaluasi hasil kegiatan. Di sini untuk melakukan kegiatan tersebut mempunyai jadwal kegiatan. Yang pertama, untuk melakukan konsultasi atau koordinasi dengan mentor itu dilakukan pada minggu pertama. Untuk kegiatan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi, membuat desain media leaflet dan banner, serta membuat kuesioner itu dilakukan di minggu kedua. Dan untuk kegiatan sosialisasi dilakukan di minggu ketiga dan keempat, serta untuk melakukan evaluasi hasil itu dilakukan di minggu kelima. Untuk kegiatan pertama, tahapan awal, kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi kepada mentor. Di sini untuk tahapan awal menghadap mentor dan dokter gigi untuk berkoordinasi dimulainya aktualisasi. Yang kedua, mendengar, mencatat serta menindaklanjuti hasil dari konsultasi kepada mentor, dan yang ketiga membuat lembar persetujuan. Outputnya, yang pertama melakukan dokumentasi berupa foto hasil dari kegiatan konsultasi serta membuat lembar persetujuan. Dapat dilihat di sini untuk kegiatannya, di sini foto konsultasi kepada mentor serta lembar persetujuannya. Kegiatan pertama dilakukan pada awal April, dan untuk kegiatan kedua yaitu melakukan atau mengumpul referensi terkait penyakit gigi dan mulut. Tahapan awalnya yaitu mencari jurnal tentang penyakit gigi dan mulut, serta tahapan yang kedua mencari buku atau e-book untuk membantu proses aktualisasi. Output yang diharapkan yaitu tersedianya jurnal-jurnal pendukung serta tersedianya buku e-book untuk membantu proses aktualisasi. Di sini dapat dilihat untuk bukunya yaitu buku mengenai kesehatan gigi dan mulut, ada 2 buku di sini. Kegiatan ini dilakukan pada minggu kedua pada bulan April. Dan selanjutnya kegiatan ketiga membuat PowerPoint, leaflet dan banner sebagai media edukasi. Tahapan yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan bahan yang sudah dicari dan menyeleksinya untuk dimasukkan di dalam leaflet. Di situ serta tahapan ini yang kedua membuat desain leaflet dan banner semenarik mungkin. Dan ketiga mengkonsultasikannya dengan mentor coach untuk mengenai materi yang akan dimasukkan di dalam leaflet tersebut. Yang keempat mencetak leaflet, dan yang kelima berkoordinasi kepada kepala ruang untuk meletakkan atau menaruh letak dari leaflet dan banner tersebut. Di sini outputnya yaitu berupa PowerPoint atau soft filenya untuk pembuatan leafletnya, serta leaflet yang sudah dicetak serta lembar konsultasi. Di sini kegiatannya, bukti dari kegiatan yang dilakukannya ya berupa ini untuk PowerPoint-nya, hasil cetakannya. Kegiatan pembuatan leaflet ini dilakukan di minggu ketiga. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan atau membuat serta mencetak lembar kuesioner. Tahapan awal mencari bahan atau format untuk evaluasi kegiatan.
Yang kedua, membuat rancangan evaluasi. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan mentor untuk kegiatan evaluasi tersebut. Hasil atau output yang didapat yaitu rancangan form evaluasi serta form evaluasinya. Di sini dapat dilihat untuk kegiatan pembuatannya, yaitu penulis membuat kuesionernya itu sebanyak 10 soal. 10 soal dengan pilihan ganda agar mempermudah bagi pasien atau pengunjung yang akan diberikan edukasi tersebut. Kegiatan keempat ini dilakukan pada minggu ke-2 juga. Selanjutnya, kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi kepada pasien. Tahapan awal yang dilakukan yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada mentor untuk kegiatan sosialisasi, menyiapkan tempat dan media untuk sosialisasi. Terus yang ketiga, membuat daftar hadir peserta, mengumpulkan peserta atau memanggil peserta yang telah terdaftar, terus melakukan sosialisasi kepada peserta. Dengan output atau hasil yang diharapkan yaitu mendapatkan persetujuan dukungan mentor secara lisan. Yang kedua, mendokumentasikan semua kegiatan berupa foto serta daftar hadir dari peserta atau pasien yang berobat dan berkunjung di Puskesmas Kertamukti. Berikut bukti dari kegiatannya. Untuk foto dokumentasi kegiatan sosialisasi kepada pasien yang berkunjung. Ini dokumentasinya untuk leaflet dan bannernya. Kegiatan kelima ini dilakukan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 pada bulan April. Selanjutnya kegiatan ke-6. Kegiatan ke-6 ini yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan awal meminta izin kepada mentor dalam melakukan evaluasi. Yang kedua, menyiapkan form evaluasi. Yang ketiga, meminta persetujuan dari peserta. Yang keempat, membagikan form kepada peserta. Yang kelima, menyampaikan cara pengisiannya. Dan yang keenam, mengambil kembali form yang telah diisi. Outputnya, form evaluasi, dokumentasi berupa foto kegiatan, serta rekapitulasi hasil evaluasi, umpan balik yang telah dilakukan. Nah, di sini tahapan yang akan dilakukan tersebut, pertama, setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pasien yang berkunjung, dibagikan lagi itu lembar kuesioner setelah dilakukan sosialisasi. Gunanya untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kegiatan atau pengetahuan mereka untuk kesehatan gigi dan mulut yang ada di puskesmas tersebut. Nah, dari hasil kegiatan yang ke-6 ini, maka didapat untuk rekapitulasi hasil dari evaluasi di sini, sebelum dilakukannya sosialisasi, jumlah atau nilai poin yang didapat itu sangat rendah. Namun, setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, poinnya berubah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, tingkat pengetahuan masyarakat atau pasien yang berkunjung ke puskesmas Kertamukti tidak lagi hanya ingin mencabut, karena dengan adanya pengetahuan atau informasi yang bertambah tersebut, diharapkan pasien akan memilih opsi lain dari pencabut, yaitu melakukan penambalan untuk giginya. Jadi diharapkan dari hasil yang rekapitulasi ini didapatkan bahwa untuk kegiatan selanjutnya diharapkan lagi agar semua pasien yang berkunjung atau pasien yang sedang menunggu di ruang tunggu dapat dilakukan atau diberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada pasien tersebut. Di sini seharusnya kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara berkelompok, tapi berhubung dengan keadaan sekarang yang tidak memungkinkan karena bagi penyebaran virus corona yang sangat signifikan, sehingga kegiatan sosialisasi ini dilakukan per individu. Jadi setiap kali pasien yang berobat atau yang berkunjung ke Puskesmas Kertamukti itu diberikan sosialisasi, kemudian diberikan lagi lembar untuk menjawab pertanyaan atau soal yang ada, lalu didapatkan hasil. Nah, demikianlah hasil dari kegiatan aktualisasi saya yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kertamukti. Apabila ada masukan atau arahan, saya sangat berterima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.